Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Soekarno, Bung Hatta, Syahrir, dan Kiai Haji Agus Salim pada tanggal 24 Januari 1946, Tan Malaka pun turut hadir, walau tanpa diundang, dan tiba-tiba dengan lantang berkata, "Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka haruslah 100%. Lalu, apakah kutipan Tan Malaka tersebut relevan dengan masa kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, sekaligus mengenang pahlawan-pahlawan pergerakan kemerdekaan yang telah gugur dalam garis perjuangan. Namun, berkaca dari hal tersebut, apakah sekarang bangsa ini benar-benar sudah merdeka? Dan apakah diri kita sendiri pun sudah merdeka? Bahkan, beranjak ke pertanyaan dasar, apa itu merdeka? Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman dipersilakan untuk like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kami semangat lagi dalam menyampaikan konten yang menginspirasi dan mengedukasi lainnya. Merdeka berasal dari bahasa Sangsekerta, Mahardika yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, bermakna bebas atau tidak bergantung atau independen. Istilah ini juga berarti budak yang dibebaskan. Istilah tersebut begitu penting selama zaman pergerakan anti penjajahan dan pro kemerdekaan di Indonesia, Malaya, dan Singapura. Kata ini menjadi seruan penyemangat mereka yang menghendaki kebebasan dari kekuasaan Belanda dan Inggris. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang secara keseluruhan merdeka, alias merdeka 100%. Menurut Tan Malaka dalam risalahnya, bangsa merdeka adalah bangsa yang sanggup mandiri secara mental, budaya, politik, pertahanan, dan ekonomi, tidak bergantung pada dan dikuasai oleh bangsa lain. Jika mendengar definisi tadi, apakah kita sebagai bangsa memang telah merdeka? Pasti udah tahu dong jawabannya. Ya, betul. Kita masih bergantung pada kekuatan kapitalisme dan neokolonialisme asing. Itu terbukti dengan masih dikuasainya sumber daya alam dan cabang-cabang produksi seperti minyak bumi, pertambangan, dan lainnya oleh pihak asing. Walau secara mental sudah merdeka, tapi seharusnya aspek lain harus merdeka juga dong ya. For your information, sebelum pandemi melanda, penggunaan APBN dalam rangkaian pesta peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Istana Negara menghabiskan dana lebih dari 11 miliar loh. Waduh, banyak juga. Lalu, apakah diri kita sudah merdeka? Manusia merdeka juga berarti budak yang telah dibebaskan. Seperti kaum Mardiker, yaitu budak yang berasal dari Afrika, India, dan Malaka. Setelah tentara dagang Portugis kalah perang dengan VOC alias Belanda, diberi dua pilihan oleh penguasa kolonial Belanda. Pertama, tinggal dan diberi lahan di kawasan Kampung Tugu yang sekarang menjadi Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Menjadi manusia merdeka tapi harus pindah agama menjadi Kristen Protestan, seperti orang-orang Belanda. Atau memilih pilihan kedua, tetap memeluk Katolik seperti majikan mereka, orang-orang Portugis, namun dibuang ke Nusa Tenggara sebagai budak.
Singkat cerita, mayoritas memilih menjadi merdeka, walau pindah keyakinan, dan yang lainnya memilih bertahan. Walau secara formal mereka dianggap merdeka, bukan lagi budak, namun pada hakikatnya kaum merdiker ini tidak merdeka, bahkan terjajah sampai mati secara mental dan spiritual. Sebab mereka terpaksa harus berganti hati nurani, keyakinan, dan prinsip demi mendapat label merdeka. Kasus semula pun terjadi pada masa kini. Walau zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, namun tidak semua manusia itu merdeka dan bertahan dengan keyakinan, prinsip, dan hati nuraninya. Ada yang terpenjara oleh uang, terpenjara oleh jabatan, pekerjaan, atau terpenjara oleh ekspektasi bahkan egoisme diri. Dan yang lebih parahnya lagi, oleh cinta atau masa lalu. Susilo Tur contohnya. Pria 80 tahunan ini adalah manusia merdeka sejati. Saat menghadiri acara talkshow Ketemu Buku di Jombang, ia menggunakan pakaian yang sederhana, penampilan yang bersahaja, semangat yang sungguh merdeka, tak terikat pada apapun, bahkan pada pakaiannya sendiri. Adik Pramudia Anantatur ini sebenarnya memiliki 4 ijazah, namun beliau tidak menggantungkan hidup padanya. Sekarang beliau bekerja secara merdeka, memunguti sampah di lingkungan sekitar, menjual ayam dan kambing, mengelola perpustakaan Pataba atau Pramudia Anantatur Anak Semua Bangsa, dan menulis. Sekarang, beliau benar-benar menjadi manusia yang bertugas senantiasa belajar, bekerja, dan berkarya secara merdeka. Beliau berkata, sekolah dan kamlot hanya membuatmu menjadi pintar. Pendidikan lingkungan dan pengalaman di masyarakat hanya menjadikanmu cerdas. Tapi yang membentukmu agar ulet dan terampil adalah pendidikan diri sendiri. Sekian pembahasan dari kami. Jika teman-teman ada pendapat lain tentang kemerdekaan atau berbagi cerita tentang perbudakan duniawi, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.